Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di vlog keseharianku. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi ini ceritanya aku mau ngantarkan bapak pulang ke Jonggon. Jadi ini video aku ambil di sore hari sekitar jam 5-an ya. Ini posisinya masih di Tenggarong, masih di perjalanan menuju ke Jonggon atau di kampung halamanku teman-teman. Jadi jarak antara Tenggarong ke Jonggon itu kurang lebih sekitar 1 jam, nggak terlalu lama ya dan nggak terlalu jauh, dan untuk kondisi jalannya juga alhamdulillah sudah sangat-sangat bagus. Jadi alhamdulillah karena bapak ngerasa sudah semakin enakan dan sudah kontrol juga ya untuk yang terakhir kemarin itu. Jadinya ini kan nunggu 1 bulan lagi untuk kembali kontrol ke rumah sakit. Jadi ini bapak minta pulang, minta diantarkan ke rumah. Ya maklum ya teman-teman, karena kurang lebih hampir 4 bulanan itu bapak itu di Tenggarong alias di rumahku. Jadi mungkin sudah kangen banget gitu sama rumahnya. Alhasil kemarin setelah kontrol terakhir, bapak ngomong sama aku minta diantarkan pulang aja. Insya Allah bapak sudah ngerasa sehat, jadinya minta pulang. Ya sekalian gitu nungguin rumahnya, walaupun sendirian. Kalau misalnya di rumah sendiri juga itu rasanya mungkin beda gitu ya teman-teman ya. Dan sebenarnya untuk aku pribadi itu agak bingung gitu ya teman-teman, karena bapak nanti kan otomatis sendirian lagi karena ada juga kerja dan aku juga harus kembali ke rumah gitu karena anak-anak kan sekolah. Yang aku pikirkan adalah ketika nanti untuk makannya, untuk masaknya gitu loh. Karena kan kondisi bapak ya walaupun memang sudah lebih baik alhamdulillah dari sebelum-sebelumnya, tapi tetap aja kondisinya kan masih pemulihan gitu ya. Dan itu yang menjadi salah satu beban pikiranku. Nah, kita kembali ke video dulu ya teman-teman. Ini sudah sampai di Simpang Jonggon. Jadi kalau misalnya lurus tadi itu ke arah apa ya namanya Kota Bangun gitu, kalau belok ke kiri ini tadi menuju arah ke Jonggon. Dan Masya Allah untuk arah ke Jonggon ini sudah banyak pembangunan banget. Jadi ini salah satunya ada sekolah polisi atau SPN gitu ya. Ini sudah beroperasi sekitar 2-3 tahunan. Jadi di sini tuh sekarang itu semakin ramai, apalagi kan sebentar lagi menjadi ibu kota gitu ya teman-teman ya. Makanya di sini juga ya mulai rame gitu ya, dekat dengan IKN gitulah. Dan ini kami kalau pulang ke Jonggon itu memang biasa lewat jalan pintas. Ini walaupun jalannya itu sempit gitu ya, tapi sering kami lewatin karena memang lumayan. Nah ini kondisinya ketika sudah berapa menit lagi sampai di rumah, adik malah muntah teman-teman. Masya Allah, nggak tahu adik sekarang itu sering betul gitu kalau naik mobil lama tiba-tiba aja langsung muntah. Ini padahal kurang 5 menitan lagi sudah sampai tapi malah muntah. Nah ini aku mau mampir dulu ke tempat Mbok Deku untuk ngambil kunci rumah, karena untuk kunci rumah bapak itu aku titipkan di tempat Mbok De. Dan ini dia musola bapak teman-teman. Masya Allah ya, pokoknya sudah berbulan-bulan bapak itu ditungguin teman-temannya gitu ya, karena memang selama bapak sakit itu ya kondisi musolanya ya sepi, nggak ada yang ngimamin seperti itu teman-teman. Makanya semoga aja ini ketika bapak nanti pulang ke Jonggon, ke rumahnya sendiri, semakin sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu ya teman-teman ya. Harapannya selalu seperti itu, amin ya robbal alamin. Dan ini teman-teman, Masya Allah kami sudah sampai di rumah bapak. Jadi ini adalah rumah dimana aku dilahirkan ya teman-teman ya. Alhamdulillah walaupun sederhana tapi di sini tuh banyak banget kenangannya. Dan ini kami sudah sampai di rumah. Terus ini sebelum masuk kami tuh mau lihat keadaan durian di rumah bapak. Masya Allah ini Pak suami salfok banget ya sama pohon durian yang Masya Allah buahnya itu banyak banget, tapi ini masih muda-muda teman-teman. Jadi tadi ketika ngambil kunci rumah juga ada tetangga yang bilang duriannya pada mateng-mateng katanya seperti itu, karena ini kondisinya di pinggir jalan, jadi setiap orang yang lewat pasti melihatnya gitu. Makanya
bikin orang ngiler gitu ya kalau yang bagi pecinta durian. Dan tadi sebelum masuk, maksudnya sebelum beres-beres, ini aku mau nyapu dulu karena ini rumahnya jarang disapu teman-teman, walaupun disapu terus gitu ya sama Mbok De, maksudnya nggak terus ya, paling beberapa, mungkin seminggu sekali atau apa. Jadi ini ketika pulang ya tetap harus disapu ya teman-teman ya, namanya juga rumah sudah berbulan-bulan nggak ditempatin, pasti debunya juga banyak. Dan ini yang ngurusin rumah bapak itu yang Mbok Deku tadi, dimana aku nitipin kuncinya. Dan ini kami sampai di rumah itu sekitar jam 6-an ya, jadi sudah sore. Dan ini aku lanjut untuk langsung nyapu kondisi rumah bapak ya. Alhamdulillah karena ada yang nyapuin, walaupun gak setiap hari, jadinya rumah bapak ini alhamdulillah ya terjaga kebersihannya, Masya Allah. Semoga Mbok De yang selalu ngurusin rumahku, rumah bapak ini disehatkan selalu, amin ya robbal alamin. Dan ini di sini juga ada bapak ya, bisa dilihat sendiri kondisi bapak sekarang tuh semakin kurus gitu teman-teman, karena memang penyakitnya yaitu komplikasi, terlalu banyak penyakitnya. Alhasil ya untuk pemulihannya itu lumayan lama juga, yang satu sudah membaik, satunya lagi nanti yang belum baik. Pokoknya apa ya, nggak selalu nggak langsung bisa sembuh total semuanya gitu, maksudnya nggak bisa langsung sembuh bebarengan gitu teman-teman. Salah satu ada yang sembuh, salah satunya lagi nanti ada yang ngedrop. Jadi ya seperti itu, lama di rumah sakit itu karena penyakitnya bermacam-macam teman-teman ya. Makanya dari awal bapak opnam sampai sekarang itu sudah 3 kali masuk rumah sakit. Jadi bisa dibilang dari bulan Oktober sampai Januari di tahun baru itu masih berhadapan dengan rumah sakit gitu teman-teman. Untuk yang pertama kali opnam itu selama 25 hari, kemudian 14 hari, dan yang terakhir juga sama 15 hari. Jadi selalu lama karena yaitu tadi, sekali lagi karena komplikasi, jadi penyembuhannya itu lumayan lama. Nah tadi ada Pak suami juga yang lagi bantuin nyapu dapur, jadi kami bagi tugas, aku nyapu di ruang tamu dan kamar-kamar, sedangkan Pak suami di bagian kamar kami dan juga di bagian dapur. Masya Allah ya, alhamdulillah kalau pekerjaan dikerjakan sama-sama yang pastinya itu jadi lebih jadi lebih ringan, Masya Allah. Dan ini memang kondisinya sudah mau maghrib ya, makanya ini lampu sudah kami nyalain juga. Dan lanjut aja, setelah rumah sudah disapuin semua, ini kami lanjut untuk nurunin barang-barang kami. Dan tadi ada Pak suami yang ngangkat kasur ya, karena sengaja bapak itu aku belikan kasur, tapi bukan aku yang belikan ya teman-teman ya, itu aku belinya pakai uang bapak, karena selama bapak sakit hasil panen sawitnya itu uangnya disuruh pegang, aku disuruh pakai untuk keperluan dapurku ya, namanya orang tua ya teman-teman ya. Beliau udah, maksudnya tinggal sama aku lama gitu ya, jadi mungkin ya maksudnya tuh uangnya tuh biar dipakai gitu untuk keperluan rumahku gitu, untuk keperluan dapurku. Tapi karena aku mikirnya bapak itu kasurnya sudah minta ganti, jadi aku belikan kasur. Dan sebelumnya bapak juga ada rencana mau beli kasur, cuma belum kesampaian. Alhasil ya sudah, uang yang dikasihkan ke aku pakai belikan kasur. Dan ternyata bapak ngomel-ngomel karena uang yang dikasihkan ke aku disuruh pakai untuk keperluan dapurku, tapi malah dibelikan kasur bapak. Tapi ya nggak apa-apa teman-teman, aku begini juga demi kenyamanan bapak ya, supaya bapak itu cepat sehat, cepat pulih. Pokoknya doanya ya semoga bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi gitu ya, bisa ke musola jamaah sama teman-temannya, bisa ke ladang nengokin kebunnya dan sebagainya. Itu harapan terbesarku gitu, amin ya Allah. Dan lanjut lagi teman-teman ke video. Tadi setelah disapuin aku mau masang spray, dan ini lanjut untuk masang sarung bantalnya. Jadi untuk sarung bantalnya di sini warna-warni ya teman-teman ya jadi jangan salfok. Dan ini lanjut lagi untuk masangin sarung gulingnya. Ini karena memang bantalnya spraynya apa sih sarung bantalnya itu dari berbagai macam spray ya, jadi ada yang dipakai
ada yang udah lama tapi sarung bantalnya masih bagus, makanya di sini warna-warni nggak apa-apa. Karena kalau untuk dari spraynya ini cuma dapat dua sarung bantal aja. Nah, ini posisinya anak-anak itu masih di dalam mobil ya teman-teman, karena kami masih mau nyapu, jadi anak-anak masih aku suruh nunggu di dalam mobil sambil nonton. Dan oke teman-teman, sepertinya kegiatanku hari ini sampai di sini dulu ya. Dan ini sudah di penghujung video. Pokoknya aku ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengklik videoku ini. Semoga kalian disehatkan selalu dan dibahagiakan selalu. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sampai ketemu di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.